Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau lanjut untuk mengerjakan exercise nomor 12 ya. Hari ini kita mau mulai masuk ke dalam unit 4, yaitu terkait dengan account receivable. Dan kita akan mencoba mulai mengerjakan mulai dari exercise 12. Exercise 12 itu berhubungan dengan customer master data. Dan dalam pengerjaan exercise 12 ini terdapat tas 1 sampai tas 5 ya. Kita akan langsung mulai dari tas 1 dulu. Tas 1 adalah membuat sebuah customer list atau daftar customer. Kita akan ikuti tahapan-tahapan yang ada di dalam modul. Nanti saya akan tunjukkan step-stepnya ya. Tas 1 terdiri dari 2 langkah ya. Kita mulai, saya lanjut di bagian SAP isi akses ya. Oke, setelah saya buka layar SAP isi akses, saya akan mulai masuk mengerjakan tas 1. Yang pertama adalah kita buka menu accounting, kemudian financial accounting, lalu account receivable, information system. Oke, agak bawah ya. Kemudian reports for accounts receivable, accounting. Lalu kita pilih yang master data. Oke, kemudian pilih yang customer list, yaitu yang bagian pertama ya, paling pertama. Kita klik 2 kali. Nah, akan muncul satu layar yang judulnya adalah customer list. Nah, data yang perlu kita input dalam halaman customer list itu hanya satu, yaitu kita perlu mengisikan untuk company code-nya, yaitu company code 1000. Silakan saudara isikan 1000, kemudian kita klik execute yang gambar jam di atas ya. Kita klik, kemudian it takes time, sebentar, tunggu sebentar. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke sebuah data yang isinya berupa customer list ya. Saya jelaskan dulu beberapa bagian dari halaman ini. Ada nama, kemudian ada konten, nama, konten, dan seterusnya ya. Ada nomor customer, ada company code ya. Sebentar, saya kasih tanda. Nih, ini nomor customernya. Lalu ini jenis kode company-nya ya. Kemudian di sini ada yang namanya accounting group. Nah, accounting group antara satu dan yang lain itu berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan huruf, ada yang menggunakan angka ya. Ada yang berupa kombinasi huruf dan angka. Kita coba scroll sebentar ke bawah ya. Ingin lihat seperti apa bentuknya? Datanya cukup banyak. Ini baru halaman pertama ya. Nih di sini saudara bisa lihat beberapa informasi account group, ada yang account grupnya sama ya. Kemudian customer-nya, kodenya tentu saja berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu kita juga bisa lihat alamat firmanya itu di mana, language-nya itu yang dipakai apa, dan lain sebagainya. Nomor telepon, nomor fax, dan seterusnya ya. Nah, untuk tampilan ini silakan saudara print screen ya, karena kita akan pindah halaman setelah ini. Silakan saudara print screen dulu. Oke, setelah saudara lakukan print screen dan copy paste ke Word ya, kemudian kita diminta untuk kembali lagi ke layar sebelumnya ya, yaitu ke halaman customer list yang tadi sebelumnya. Setelah di print screen kita akan klik back ya. Saya klik satu kali, nah balik lagi ke halaman yang tadi ya. Nah, di sini di step yang kedua ini kita diminta untuk mencari atau membuka suatu daftar customer yang akun grupnya itu adalah KUNA. Kalau tadi saudara lihat account grupnya itu macam-macam ya. Ada yang huruf-huruf, ada yang angka-angka-angka, ada juga yang kombinasi huruf dan angka. Nah, sekarang secara spesifik kita mau mencari daftar customer yang akun grupnya itu KUNA, masuk ke dalam general customer. Tadi kita udah masukin company code, kemudian kita mau cari tab yang namanya itu adalah dynamic selection. Nah,
ini kalau di modul kita bisa temukan dynamic selection itu yang kotak gambar warnanya warna-warni merah, hijau ya. Tapi kalau misalnya saudara pakai seri SAP yang seperti saya, silakan saudara cari menu Dynamic Selection itu dari tab More, kemudian pilih Edit dan pilih Dynamic Selection. Dia sembunyi di sini ya. Silakan saudara klik, nanti akan diarahkan ke halaman yang baru ya, bagian atas, dan ini ada beberapa file tentang customer master ya. Kemudian kita mau memilih salah satu ya. Jadi ini adalah pengurutan atau indexing tentang data dari customer. Kalian mau cari customer berdasarkan apa nih? Nah, tinggal dipilih listnya dari sini ya. Nah, kalau dalam kasus ini kita diminta buat menseleksi si customer list itu berdasarkan akun grup ya. Jadi di sini silakan saudara klik akun grup supaya si akun grup ini masuk menjadi filter ke dynamic selection yang ada di sisi sebelah kanan. Saya akan klik 2 kali sehingga akun grupnya pindah ke sisi sebelah kanan. Kita akan mensortir daftar customer dengan menggunakan filter berupa akun grup, yaitu akun grupnya itu adalah Kuna. Ya, kalau saudara lihat ini di dynamic selection di baris keempat ya, ada tulisan akun grup, kemudian kita akan mengisi kotak di sampingnya ya. Kita akan isikan dengan menggunakan kata Kuna. Kita cari, nah ini Kuna ya. Udah ketemu? Tut, tut, diklik 2 kali ya ternyata. Nah, sudah masuk kunanya, lalu kita klik execute yang ada gambar jam di atas ya. Dia loading dulu sebentar. Wait a minute. Nah, ini sudah tampil datanya semua customer list yang masuk ke dalam account grup Kuna. Nah, kalian coba lihat nih list nomor 1 customer nomor sekian. Wah, panjang banget ya nama kodenya ya. Ini account grupnya Kuna. Nomor 2, CE301, account grupnya Kuna, dan seterusnya. Jadi, di sini akan menampilkan semua customer yang masuk ke dalam account group sesuai dengan yang tadi diminta, yaitu Kuna. Ya. Silakan saudara print screen karena kita sudah selesai untuk tas 1. Jika sudah print screen, silakan saudara /N untuk kembali ke layar SAP isi akses. Oke, kita lanjut ya. Ini kita lanjut ke tas 2, yaitu Maintaining Customer Master Records. Nah, jadi ceritanya di tas 2 itu, kita dihubungi untuk mengganti alamat dari customer. Customer ada yang telepon IDES dan menginformasikan bahwa perusahaannya tuh pindah alamatnya nih. Jalannya pindah, kode posnya pindah, terus mereka minta tolong buat diupdate di sistem ya. Nah, gimana tuh cara mengerjakan tas 2? Mari kita lanjut di SAP isi akses ya. Oke, setelah membuka layar SAP isi akses, kita masuk ke accounting, financial accounting lagi, account receivable lagi, master record, mana master record? Ini dia. Terus change ya. Di pilihan master record ini ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Kalau kita mau bikin inputan baru, kita pilih FD01. Kalau cuma ngubah doang, kayak yang akan kita lakukan saat ini, kita pilih FD02. Sedangkan kalau misalnya kita cuma mau nge-display doang, pengen lihat aja datanya seperti apa, maka pilih FD03. Nah, karena kasus kita kali ini adalah mengubah data, berarti kita pilih yang FD02 ya. Nah, kemudian ini kita akan diarahkan ke satu halaman baru judulnya Customer Change Initial Screen ya. Kita bakalan nyari dulu untuk customer tersebut. Nah, kebetulan si customer tersebut dia itu cuma ngasih tahu bahwa
kita cuma punya data bahwa postal code yang lama itu 134 pagar-pagar. Nah, gimana tuh caranya tuh? Kita akan klik yang tanda apa nih? Loop ya. Kita klik tanda loop atau kaca pembesar, terus kita cari dari sekian isian ini yang terkait dengan postal code atau city. Ya, kita akan isikan data yang kita ketahui bahwa postal code dia yang lama adalah 134 pagar-pagar. Pagar-pagarnya silahkan disesuaikan dengan 2 digit nomor presensi saudara ya. Nah, kalau udah kita klik enter. Oke, kemudian nah ini nih ternyata ada listnya nih. Namanya adalah Baker. Nah, kita cari tahu punya kita yang mana ya. Kita pakai grup E sehingga ini ya Baker E ini kayaknya ya. Oke, Baker E00 sesuai dengan grupnya kita. Silakan saudara sesuaikan ya sama data yang ada di tempat saudara. Mungkin punya saudara Baker E lalu 2 digit nomor presensi. Silakan cari punyanya masing-masing ya. Kalau udah ketemu silakan kalian pilih ya. Kemudian saudara print screen ya karena kita akan pindah ke layar yang lain. Ya, silakan saudara print screen dulu. Udah ketemu nih si Baker E00 yang punya saya ya. Baker E 2 digit nomor presensi saudara. Kalau udah di print screen, kita mau klik 2 kali. Nah, nih akhirnya data tersebut tadi udah terisi ya. Kalau tadi masih kosong, nah sekarang udah terisi kodenya. CS Tomer E00. Nah, kemudian kita mau mengedit alamatnya dia, ya kan? Tadi kan diminta buat ngedit alamatnya dia. Kita isikan nih company code-nya berapa tuh? 1000 ya. Oke, kalau udah 1000 kita klik tanda centang hijau ini yang di bawah. Nah, baru deh kebuka data-datanya dia. Ya, kita cek yang mau diganti yang mana sih? Yang mau diganti nama postal. Oke, street ya. Apa? Jalannya dia. The company has moved to Alexander PL Pager-Pager. Nama jalannya itu Alexander. Alexander PL 2 digit nomor presensi saudara ya. Kemudian postal code-nya juga berubah. Postal code-nya jadi 101 lalu 2 digit nomor presensi ya. Alamatnya berubah, postal code-nya juga ternyata berubah. Oke. Nah, kalau sudah, silakan saudara print screen lagi bahwa saudara sudah mengganti datanya. Kalau sudah, kemudian saudara klik save. Ingat ya, di save ya. Di save, klik yang gambar disket ini. Nah, kemudian ada notifikasi nih. Nah, ini juga saudara print screen. Di sini jelas kelihatan bahwa saudara sudah merubah data untuk customer E sekian, gitu ya. Silakan saudara print screen. Terus kita balik lagi ke SAP, isi akses, sudah selesai. Oke, itu tadi pengerjaan untuk tas 2, sekarang kita lanjut ke tas 3 ya. Tas 3 itu adalah track changes, artinya kita harus nge-track tentang adanya perubahan yang terjadi. Nah, tadi kan di tas 2 itu kita sudah melakukan suatu perubahan atas data customer ya. Terus kadangkala kita setelah ngedit itu kita lupa, aduh tadi ada yang diedit apa aja ya? Udah bener belum ya? Terus kita mau cross check, buka lagi datanya hanya untuk memastikan bahwa memang sudah diedit sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, di sini di tas 3 kita ceritanya mau ngecek apakah perubahan yang kita buat itu sudah benar atau belum ya. Nah, di sini dibilang kita mau track master record, mengubah dokumen yang udah tadi kita lakukan perubahan, lalu menyalin atau mencatat perubahan yang sudah dibuat. Ya, kita akan lakukan tas 3 ini, kita akan coba kerjakan, cukup singkat ya. Let's go pindah ke SAP isi akses.
Oke, saya udah buka SAP isi aksesnya. Mari kita jalankan untuk tas 3 ya. Kita pilih accounting, financial accounting, account receivable, kemudian master record, kemudian display change. Display change itu hati-hati, kita bukan pilih yang display doang, tapi display change FD04 ya. Di bawahnya confirmation of change. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian ternyata customer-nya itu udah secara default terisi ya. Kalau punya kalian ternyata masih kosong, tolong dimasukkan customer-nya itu yang sesuai data di tas 2 ya. Yang ada di modul itu kelebihan huruf U, jadi silakan saudara sesuaikan. Customer lalu 2 digit nomor presensi. Nah, kemudian kita tugasnya adalah mengisikan company code, yaitu 1000. Kemudian kita pilih continue. Continue-nya mana? Kita klik centang aja ya. Nah, di sini kita dikasih lihat perubahan atas data customer yang sudah dilakukan ya. Yang pertama, kita lihat dulu bagian atas nih. Customer-nya atas nama siapa? Customer kodenya CS Tomer 2 digit nomor presensi, namanya Baker ya. Field apa nih yang udah diubah? Yang pertama tentang postal code atau kode pos. Yang kedua data tentang jalan ya. Kita klik satu persatu ya. Dari yang postal code ini kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini saudara bisa ngecek nih. Oh, tadinya datanya yang old itu yang sebelumnya ya. Kode posnya 134 2 digit nomor presensi. Sekarang yang baru datanya jadi 101 2 digit nomor presensi ya. Di editnya tanggal berapa? Nah, ini ada tanggalnya ya. Silakan saudara print screen. Oke. Kemudian saya mau back. Saya klik back. Saya mau ngeliatin yang street ya. Kita klik 2 kali yang street. Kemudian nah di sini kedetek juga nih perubahan yang udah kita lakukan, bahwa kita mengubah data tentang alamat atau jalan yang sebelumnya itu kosong, tapi kita sekarang isi atau update menjadi Jalan Alexander PL Pager-Pager. Nah, silakan saudara print screen juga. Nah, kalau sudah, kita back aja. Kita mau balik lagi ke layar SAP isi akses ya, karena tas 3-nya udah selesai. Oke, kita lanjut ke tas 4 ya. Tas 4 itu tugasnya adalah untuk mendisplay perubahan yang terjadi atas berbagai akun atau banyak akun. Siapa tahu nih dalam satu hari kalian merubah banyak sekali akun customer. Nah, di tas 4 ini gimana tuh caranya tuh buat mendisplay semua akun-akun yang kita lakukan perubahan per hari ini. Pada hari ini kalau ada kita melakukan perubahan, maka dia akan terdisplay ya. Kita akan coba lakukan step by step-nya. Saya akan pindah ke SAP isi akses. Oke, dari layar SAP isi akses kita pilih accounting, financial accounting, account receivable, kemudian information system. Oke. Kemudian reports for accounts receivable accounting. Panjang banget ya. Kemudian kita pilih master data, display change. Coba dipanjangin dulu supaya kelihatan. Display change to customer. Jadi hanya akan mendisplay perubahan-perubahan yang terjadi atas akun-akunnya si customer. Kita klik 2 kali ya. Nah, kemudian saudara akan diarahkan ke satu screen yang judulnya display change to customers ya. Nah, data yang akan kita input adalah data yang baris kedua, yaitu change on. Change on itu adalah kita akan isi, kita itu mau ngecek perubahan yang terjadi di tanggal berapa.
ya. Bisa dalam satu lingkup periode, misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, atau per hari itu aja. Nah, dalam konteks ini di modul, kita diminta untuk menginput sesuai dengan tanggal pada hari ini. Nah, saya kebetulan ini mengerjakan di tanggal 9, jadi saya akan input tanggal 9 November. Saudara menyesuaikan ya, sesuai dengan tanggal saat tas 4 ini dikerjakan. Oke. Nah, udah masukin, udah nginput tanggalnya, kemudian kita klik execute yang gambar jam ya. Kita klik, nah kemudian baru deh muncul untuk data-data yang sudah diubah ya. Yang diubah baru saya nih, yang 00 nih, yaitu street sama postal code. Oke, yang lain? Yang lain? Oke, karena kalian memang belum melaksanakan tas ini ya, jadi tidak terdetek di sini. Oke, itu silakan saudara print screen, jangan lupa untuk hasilnya. Kemudian setelah itu, step selanjutnya adalah kita balik lagi ke layar SAP isi akses. Ini udah selesai ya untuk tas 4 berupa list atau daftar perubahan yang terjadi atas semua customer yang dilakukan di hari ini. Silakan saudara back aja atau /n ya. Oke, kita lanjut ke pengerjaan tas 5, yaitu membuat data atau menginput customer baru pada company code 1000. Nah, saudara bisa lihat di modul halaman 194 ya untuk tahapan pengerjaannya. Jadi ceritanya kita punya data customer baru dan kita diminta buat menginput ke sistem. Nah, nama customer yang baru itu namanya new, kemudian bintang pagar-pagar. Nanti bintangnya kita ganti grup E ya, pagar-pagarnya 2 digit nomor presensi saudara. Nah, kemudian kita akan gunakan referensi berupa customer bintang pagar-pagar. Nah, referensi ini maksudnya apa? Maksudnya kita akan mengcopy dari data customer yang sudah ada sebelumnya supaya enggak mengisi manual satu persatu secara keseluruhan ya. Terus di sini juga disebutkan bahwa nanti kita akan kategorikan account grupnya ke general customer atau kuna ya. Nah, ini step-stepnya nanti kita akan coba kerjakan. Kita juga harus mengisikan data-data kayak alamat, namanya siapa, bahasanya, lalu akun rekonsiliasinya, transaksi pembayarannya seperti apa ya. Kita akan coba kerjakan tas 5 di SAP. Nah, langkah-langkah untuk pengerjaan tas 5 adalah sebagai berikut. Yang pertama kita pilih accounting, financial accounting, lalu account receivable, lalu kita pilih yang master record, dan pilih create yang FD01. Nah, kita akan dibawa ke satu halaman yang judulnya Customer Create Initial Screen. Setiap kita buka halaman baru, pastikan ya bahwa judulnya itu sama dengan petunjuk ya. Customer Create Initial Screen. Nah, selanjutnya kita mau ngisi data-data yang ada di sini ya. Kita input dulu nih nama customer-nya. Customer-nya adalah new, lalu untuk bintang, pagar-pagarnya 2 digit nomor presensi saudara. Kemudian untuk company code-nya udah secara default terisi ya 1000. Lalu untuk reference customer-nya kita tulis CSTOMER grup E lalu 2 digit nomor presensi. Company code-nya 1000 ya. Oke, kemudian untuk akun grup tadi udah dikasih tahu ya akun grupnya apa ya tadi. Akun grup itu kita mau menginput dengan akun grup kuna atau general customer. Wait, kita pilih dari samping nih, select ya. Kita cari yang kuna atau general customer. General customer India. Oke, jadi ini data-data yang harus kalian isikan.
Account group general customer, customernya new E, 2 digit nomor presensi, company code 1000. Reference customernya CSTOMER, E, 2 digit nomor presensi, dan company code-nya 1000. Silakan saudara print screen dulu. Kemudian kita pilih continue, tanda centang di bagian bawah. Oke, lalu kita dibawa masuk ke kolom dan page yang baru. Kita akan mengisikan data-data yang ada di sini. Oke, saya sudah coba mengisikan beberapa data, antara lain name, kemudian untuk search term-nya di modul ditulis grup pagar-pagar ya. Kemudian alamat, saya tulis alamat kampus Seturan Raya. Kemudian untuk kita bisa scroll ke bawah ya. Untuk postal code itu ada tanda bintang, jadi wajib kalian isi. Lalu scroll ke bawah untuk yang isian language, ini juga diminta untuk kita isikan Jerman. Nah, untuk pengisian ini silakan saudara print screen. Nah, setelah di print screen, kita diminta buat klik company code data di bagian atas ya, di bawah judul halaman company code data. Saya klik, oke. Oh, ternyata ada yang belum diisi, yaitu state-nya. Saya tulis Germany aja deh. Oke, kalau udah klik company code data, terus kita diminta untuk menulis reconciliation account di modul 140.000, sudah secara default terisi. Lalu payment transaction. Nah, payment transaction di sini ya. Payment transaction itu kita diminta untuk mengisikan ZB00 atau 0001. Kita pilih dari sini yang paling dekat, paling cepat 0001 ya. Payable immediately due net. Jadi segera bayar gitu ya. Kemudian kalau sudah, silakan saudara print screen untuk semua layar yang tadi kita input. Dari payment transaction, account management, ya tadi kita isikan reconciliation account, kemudian dari general data. Ini kita isikan juga tadi ya. Nah, kalau sudah, silakan kalian save. Oke, kalian save. Nanti ada pop-up notification, mungkin di bawah juga ada informasinya ya bahwa customer namanya new bintang pagar-pagar sudah di-create. Nah, silakan saudara print screen lagi dan copy paste ke Word. Nah, untuk task 5 ini sudah selesai. Berarti untuk exercise 12 juga sudah selesai kita lakukan. Itu untuk pengerjaannya. Silakan saudara ikuti ya.